Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Ananda Putri. Saya dari jurusan Manajemen Pagi. Saya akan menyampaikan isi makalah saya yang berjudul Kebudayaan dan Peradaban Islam pada Masa Wali Songo. Definisi Wali Songo. Wali Songo berasal dari dua kata, yaitu wali dan songo. Perkataan wali sendiri berasal dari bahasa Arab, yaitu wala atau walia yang mengandung arti korobat, yaitu dekat yang berperan melanjutkan misi kenabian. Hal ini sesuai dengan kiprah dakwah para wali sebagai ulama yang dekat dengan Allah SWT dalam menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Sedangkan pengertian kata wali menurut Al-Quran dipakai dengan pengertian kerabat, teman, atau pelindung. Hal ini dapat kita lihat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 257 yang berbunyi, Allahu waliyul ladina amanu yuhrijuhum minad dhulumati ilan nur walladina kafaru awliya'uhum tagutu yukhrijunahum minan nuri ilan dhulumat ulaika ashabun nari hum fiha khalidun, yang berarti Allah pelindung atau waliyu orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan atau kekafiran kepada cahaya atau iman, dan orang-orang kafir, pelindung-pelindung mereka ialah setan yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan atau kekafiran. Mereka itu adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Sementara kata songo berasal dari bahasa Jawa yang berarti 9. Beberapa versi mengatakan bahwa kata songo berasal dari kata sana yang berarti 4. Ada juga yang berpendapat kata songo berasal dari kata sana yang berarti mulia. Belum ada penjelasan yang pasti mengenai pengertian kata songo ini. Namun berdasarkan pendapat dan teori-teori umum, perkataan songo atau sana berasal dari bahasa Jawa yang berarti 9, yaitu Wali Songo adalah 9 wali Allah yang terkenal sebagai pejuang agama Islam di tanah Jawa. Berikut ini adalah 9 tokoh Wali Songo, yaitu yang pertama Sunan Gresik. Sunan Gresik nama aslinya adalah Maulana Malik Ibrahim. Beliau masih keturunan Ali Zainal Abidin Al-Husain. Setelah mendedikasikan dirinya di Gresik, Jawa Timur, beliau mendapat gelar Maulana Maghribi, Syekh Maghribi, dan Sunan Gresik. Malik Ibrahim menetap di Gresik dengan mendirikan masjid dan pesantren untuk mengajarkan agama Islam pada masyarakat sampai ia wafat. Maulana Malik Ibrahim wafat pada hari Senin 12 Rabiul Awal 822 Hijriah dan dimakamkan di Gapura Wetan, Gresik. Yang kedua ada Sunan Ampel. Sunan Ampel lahir pada tahun 1401 Masehi dengan nama kecil Raden Rahmat. Beliau adalah putra Raja Campa. Sunan Ampel juga yang pertama kali menciptakan huruf pegon atau tulisan Arab berbunyi bahasa Jawa. Dengan huruf pegon ini, beliau dapat menyampaikan ajaran-ajaran Islam kepada para muridnya. Sunan Ampel wafat pada tahun 1481 Masehi. Yang ketiga, Sunan Bonang. Sunan Bonang nama aslinya adalah Raden Maktum Ibrahim. Beliau putra Sunan Ampel. Sunan Bonang terkenal sebagai ahli ilmu kalam dan tauhid. Beliau dianggap sebagai pencipta gandeng pertama dalam rangka mengembangkan ajaran Islam di pesisir utara Jawa Timur. Sunan Bonang wafat di Pulau Bawean pada tahun 1525 Masehi. Yang keempat ada Sunan Derajat. Nama aslinya adalah Raden Syarifuddin. Ada sumber lain yang mengatakan namanya adalah Raden Qasim, putra Sunan Ampel dengan seorang ibu bernama Dewi Candrawati. Jadi Raden Qasim itu adalah saudaranya Raden Maktum Ibrahim atau Sunan Bonang. Oleh ayahnya yaitu Sunan Ampel, Raden Qasim diberi tugas untuk berdakwah di daerah sebelah barat Gresik, yaitu daerah antara Gresik dengan Tuban. Beliau wafat pada pertengahan abad ke-16. Yang kelima Sunan Kudus. Nama aslinya Jafar Sotik. Sunan Kudus menyiarkan agama Islam di daerah Kudus dan sekitarnya. Beliau memiliki keahlian khusus dalam bidang agama, terutama dalam ilmu fikih, tauhid, hadis, tafsir, serta logika. Karena itulah di antara wali songo hanya ia yang mendapatkan julukan wali al-ilm atau wali yang luas ilmunya. Dalam melaksanakan dakwah dengan pendekatan kultural, Sunan Kudus menciptakan berbagai cerita keagamaan. Yang paling terkenal adalah Gending Mas Kumambang dan Mijil. Sunan Kudus wafat pada tahun 1550 Masehi dan dimakamkan di Kudus. Yang keenam ada Sunan Giri. Sunan Giri memiliki nama kecil Raden Paku atau Muhammad Ainul Yakin. Sunan Giri merupakan putra dari Maulana Ishak dan ibunya bernama Dewi Sekar Dedu Putra Menak Samboja.
Sunan Giri sangat berjasa dalam penyebaran Islam baik di Jawa atau Nusantara. Beliau melakukan sendiri waktu muda melalui berdagang atau bersama muridnya. Beliau juga menciptakan tembang-tembang dolanan anak kecil yang berlafaz Islami seperti jamuran, jubak-jubak suweng, dan lain-lain. Sunan Giri wafat pada awal abad ke-16. Yang ketujuh, Sunan Kalijaga. Nama aslinya adalah Raden Said. Beliau putra Raden Sahur, putra Temanggung Wilatika Adipati Tuban. Sunan Kalijaga menggunakan kesenian dalam rangka penyebaran Islam, antara lain dengan wayang, sastra, dan berbagai kesenian lainnya. Sunan Kalijaga wafat pada pertengahan abad ke-15. Kedelapan, Sunan Muria. Sunan Muria adalah putra dari Sunan Kalijaga dengan Dewi Saroh. Nama aslinya Raden Umar Said, salah seorang wali songo yang sangat berjasa dalam menyiarkan agama Islam di pedesaan Pulau Jawa adalah Sunan Muria. Beliau lebih terkenal dengan nama Sunan Muria karena pusat kegiatan dakwahnya dan makamnya terletak di Gunung Muria. Sunan Muria wafat pada abad ke-16. Yang kesembilan, Sunan Gunung Jati. Salah seorang dari wali songo yang banyak berjasa dalam menyebarkan Islam di Pulau Jawa, terutama di daerah Jawa Barat, juga pendiri Kesultanan Cirebon. Nama aslinya Syarif Hidayatullah. Dialah pendiri dinasti Raja-Raja Cirebon dan kemudian juga Banten. Sunan Gunung Jati adalah cucu Raja Pajajaran. Metode dakwah wali songo. Hasil sukses yang diperoleh Wali Songo dalam menyebarkan dakwah Islam di tanah Jawa tidak bisa lepas dari metode yang dipakai kala itu, yaitu 1. Berdakwah melalui jalur keluarga atau perkawinan, 2. Dengan mengembangkan pendidikan pesantren, 3. Dengan mengembangkan kebudayaan Jawa, 4. Metode dakwah melalui sarana dan prasarana yang berkaitan dengan masalah perekonomian rakyat. Yang kelima, dengan mengembangkan dakwah Islamiyah di tanah Jawa, para wali menggunakan sarana politik untuk mencapai tujuannya. Yang terakhir adalah peran Wali Songo dalam menyebarkan agama Islam. Dalam menyebarkan agama Islam di daerah Jawa, para Wali Songo memiliki peran yang terbagi menjadi beberapa bidang seperti bidang pendidikan, bidang politik, dan yang paling terkenal adalah bidang dakwah. Yang pertama, bidang pendidikan. Peran Wali Songo di bidang pendidikan terlihat dari aktivitas mereka dalam mendirikan pesantren sebagaimana yang dilakukan oleh Sunan Ampel, Sunan Giri, dan Sunan Bonang. Sunan Ampel mendirikan pesantren di Ampel Denta yang dekat dengan Surabaya yang sekaligus menjadi pusat penyebaran Islam yang pertama di Pulau Jawa. Di tempat inilah ia mendidik pemuda dan pemudi Indonesia sebagai kader untuk kemudian disebarkan ke berbagai tempat di seluruh Pulau Jawa. Yang kedua, bidang politik. Pada masa pertumbuhan dan perkembangan kerajaan-kerajaan Islam di Jawa, Wali Songo mempunyai peranan yang sangat besar. Di antara mereka menjadi penasehat raja, bahkan ada yang menjadi raja yaitu Sunan Gunung Jati. Sunan Ampel sangat berpengaruh di kalangan istana Majapahit. Istrinya berasal dari kalangan istana dan Raden Patah adalah murid beliau. Dekatnya Sunan Ampel dengan kalangan istana membuat penyebaran Islam di daerah Jawa tidak mendapat hambatan, bahkan mendapat restu dari penguasa kerajaan. Dan yang ketiga adalah bidang dakwah. Bidang dakwah adalah peran Wali Songo yang cukup dominan. Sebagai mubaligh, Wali Songo berkeliling dari satu daerah ke daerah lain dalam menyebarkan agama Islam. Salah satu karya yang bersejarah dari Wali Songo adalah mendirikan Masjid Demak. Hampir semua Wali Songo terlibat di dalamnya. Adapun sarana yang dipergunakan dalam dakwah berupa pesantren-pesantren yang dipimpin oleh para Wali Songo dan melalui media kesenian seperti wayang, mereka memanfaatkan pertunjukan-pertunjukan tradisional sebagai media dakwah Islam dengan membungkus lafaz Islam ke dalamnya. Syair dan lagu gamelan ciptaan para wali tersebut berisi pesan tauhid, sikap menyembah Allah dan tidak menyekutukannya atau menyembah yang lainnya. Sekian presentasi dari saya, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan.